Pemirsa, isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Sheina Lashira Smaradiani, bocah berusia 6 tahun yang meninggal akibat tertabrak mobil di Singapura. Ya, jenazah Sheina dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Puluhan keluarga dan kerabat dekat mengiringi jenazah Sheina menuju peristirahatan terakhir. Teman serta keluarga turut memberikan dukungan moral kepada ayah korban. Prosesi pemakaman berjalan dengan hikmat dengan iringan doa dari para pelayat dan juga keluarga. Isak tangis tidak henti-hentinya terdengar selama proses pemakaman usai dimakamkan. Ayah korban masih tidak menyangka akan kehilangan putrinya dan tak kuasa membendung kesedihannya. Sheina meninggal dunia setelah dirinya dibawa ke rumah sakit usai tertabrak mobil di kawasan Chinatown, Singapura pada Jumat pekan lalu. Sementara sang ibu dikabarkan masih dalam keadaan kritis. Mengutip dari Straits Times, kecelakaan melibatkan sebuah mobil dan 2 pejalan kaki yang diantaranya adalah Sheina dan ibunya di sepanjang Southbridge Road. Saat ini pelaku yang merupakan seorang wanita berusia 38 tahun telah diamankan oleh polisi. Sudah cukup, silakan dirapikan kembali, kain kafannya dirapikan kembali. Pemirsa, 3 pelajar berboncengan 1 motor diduga menyiram air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Detik-detik aksi 3 pelajar SMA saat akan melakukan penyiraman diduga air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Mereka selanjutnya menyiramkan cairan tersebut kepada pelajar lain dan langsung kabur. Ketika korban panik dengan aksi penyerangan yang terjadi tiba-tiba itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengaku telah menerima laporan dari orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Sementara rekannya yang di tengah, seragamnya hangus terbakar. LP tersebut sudah ditangani oleh Sat PPA dan DPO Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk korban sendiri ada luka atau cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, kemudian tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Namun mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Saat ini polisi mengejar ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Ya, video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi mau lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh ya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman. Kita los. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansan. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, viral seorang polisi di kota Metro Lampung menyelamatkan warga dari serangan anjing pitbull. Keluarga korban berterima kasih kepada polisi yang telah membantu. Aksi heroik seorang polisi bergelut dengan anjing pitbull demi menyelamatkan warga di kota Metro Lampung. Seorang pria lansia tergeletak melawan serangan seekor anjing di pinggir jalan AR Prawinegara. Korban meronta-ronta berupaya menghindari gigitan anjing pitbull. Seorang polisi dengan keberaniannya langsung menolong lansia tersebut. Atas aksi kemanusiaan tersebut, Kasat Lantas Polres Metro AKP Farid Rianto memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aibda Fajri. Minta tolong, saya bantu spontan di situ. Saya carikan kayu panjang untuk menghalau anjing tersebut supaya bisa pergi kan. Saya pukul sekitar 3 kali atau 4 kali. Alhamdulillah terlepas dan anjing tersebut pergi dari situ. Bapaknya digigit anjing di tangan, sudah dijahit dan sudah juga disuntik rabies. Selain itu, Kasat Lantas Polres Metro mengatakan tindakan tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh anggota Polri untuk selalu hadir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah dam truk menabrak mobil hingga keduanya terguling jatuh ke dalam parit di Tanjakan Cilegong, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Evakuasi sang sopir yang tewas karena terjepit kabin berlangsung dramatis. Petugas gabungan mengevakuasi jasad sopir mobil pickup yang jatuh ke dalam parit di Tanjakan Cilegong, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran sang sopir terjepit kabin yang ringsek tertimpa dam truk. Kecelakaan bermula saat dam truk bermuatan pasir melaju dari arah Temanggung menuju Bawen. Sesampai di lokasi, truk gagal menanjak dan mundur hingga menghantam mobil pickup bermuatan kayu di belakangnya. Kedua kendaraan itu akhirnya terguling dan jatuh ke dalam parit sedalam 5 meter. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dilarikan ke kamar jenazah RSUD Ambarawa. Petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan alat berat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor ditemukan tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala usai tertabrak truk di Jalan Poros kawasan Simpang 5, Kecamatan Biringin Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara sepeda motor ditemukan tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala usai terlindas ban truk di Jalan Poros kawasan Simpang 5, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan berawal saat korban Kamri, 46 tahun, warga Kabupaten Pinrang, hendak menjenguk anaknya yang kuliah di Kota Makassar. Namun saat di Jalan Poros kawasan Simpang 5, korban tertabrak truk akibat terlalu dekat sehingga sopir truk tak menyadari keberadaannya. Akibat tabrakan tersebut, korban sempat terseret sejauh 10 meter dan terlindas. Sopir truk baru menyadari kejadian tersebut setelah ditegur warga di lokasi. Tiba-tiba ya, saya mau gak naik. Dia mungkin mana masuk terowongan. Tiba-tiba langsung datang. Motor itu? Iya. Berapa orang ini boncengnya atau bagaimana? Sendiri. Bagaimana? Ada bunyi, bagaimana cara sampai nu tahu? Orang berteriak. Bilang ada motor di bawah, baru kurang.
Truk dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke posko Citra Sudiang Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Sedangkan sopir truk masih menjalani pemeriksaan intensif. Kejadian ini mengingatkan para pengendara motor agar berhati-hati saat di dekat truk dan tidak memotong laju kendaraan besar atau berada di titik buta sopir truk guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serupa. Pemirsa, seorang remaja di Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas tenggelam di sungai pada Minggu siang. Ya, sebelumnya korban pada Sabtu siang mandi di sungai bersama dengan 3 temannya. Tangis keluarga Denny Arya Lembayung pecah saat jasad remaja berumur 14 tahun itu tiba di rumah duka. Denny ditemukan tenggelam di Sungai Mayah, Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Peristiwa bermula pada Sabtu siang ketika seorang warga melihat korban sedang mandi di sungai bersama 3 temannya. Namun karena tidak bisa berenang, korban hanyut terbawa arus. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri, Basarnas Cilacap, dan BPBD Kabupaten Brebes. Sebelumnya korban dikatakan tenggelam pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026. Korban sedang mandi bersama 3 rekannya. Kemudian setelah korban tenggelam, dia melaporkan ke pihak BPBD Brebes, kemudian dilanjut ke pihak Basarnas. Korban ditemukan sejauh 1,5 km dari titik awal korban tenggelam, tepatnya di Desa Karakahan, Kecamatan Tanjung. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Aksi demo menuntut pemekaran tanah luwu yang dilakukan serentak di 3 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Selatan berlangsung hingga malam hari. Sementara di Kota Palopo, aksi pemblokadean jalan Trans Sulawesi ricuh saat para pengendara memaksa pendemo membuka blokade. Perjuangan ini adalah untuk memperjuangkan Pancasila. Lila kalina, Bapak jangan perjuangkan diri sendiri. Bersatu juga kami ratus rakyat lu menderita. Aksi demo menuntut pemekaran tanah luwu yang digelar di Palopo, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Kericuhan bermula saat para pengendara memaksa mahasiswa membuka blokade jalan. Akibatnya terjadi adu mulut hingga saling dorong. Pertikaian berhenti setelah petugas menenangkan kedua kelompok. Dalam tuntutannya, para mahasiswa yang memblokade Trans Sulawesi ini mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diskresi untuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Aksi demo menuntut pemekaran tanah luwu ini dilakukan serentak di 3 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Selatan. Para mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksi demo hingga tuntutan mereka segera direalisasikan. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Ya, puluhan pelaku warga negara India ditangkap. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari 2 lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Mungku, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Mungku yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Viral aksi juru parkir liar alias Pak Ogah lakukan pungutan liar ke pengendara yang hendak memotong jalan ke kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, para pelaku sengaja membongkar beton pembatas jalan saat kondisi lalu lintas sedang macet. Bisnis apa lagi nih? Jakarta. Oh. Keras Jakarta. Yang gini-gini yang namanya Jakarta keras tuh begini. Video amatir merekam aksi dua orang Pak Ogah melakukan pungli ke sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua. Pengendara yang melintas diminta uang agar bisa lewat. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Disub Kecamatan Taman Sari melakukan pengecekan beton pembatas yang sempat dibongkar oleh Pak Ogah. Pak Ogah ini kerap kucing-kucingan dengan petugas yang sedang berjaga. Mereka memanfaatkan kondisi arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan dengan membongkar beton pembatas. Jadi Pak Ogah yang viral di kawasan Kota Tua, memang mereka itu memanfaatkan situasi yang ada. Ketika jalanan macet, mereka buka MCB yang ada untuk kendara yang lewat bisa lewat dari lintasan itu. Beton pembatas di sepanjang Jalan Kunir sengaja dipasang guna pengaturan kendaraan yang melintas di kawasan wisata Kota Tua. Petugas akan menambah personil yang berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pandeglang Selatan kembali diterjang banjir mengakibatkan ribuan warga terdampak. Bahkan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Sedang melakukan evakuasi di area banjir, tepatnya Kampung Rengas. Warga Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Dan informasi dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Paniman, dan Kabupaten Sobang. Yang jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Diduga longsor terjadi akibat tanah tempat berdirinya bangunan tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba sekarang ini ambruk untuk posisinya. Langsung ambruk aja, ambruk ke bawah, dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk loloskan barang impor palsu atau KW. Cindo Today akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, mobil terbakar hebat di halaman rumah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya, kebakaran mobil ini sempat membuat warga panik. Satu unit minibus terbakar saat terparkir di halaman rumah di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, sejumlah warga panik berhamburan keluar rumah. Api berhasil dipadamkan oleh warga dengan peralatan seadanya, sementara seluruh bagian dalam mobil ludes terbakar. Peristiwa terjadi saat mobil ingin dipindahkan pemilik, namun api muncul dari kabin membakar seluruh dalam mobil. Jadi orang tua nelpon saya, itu pindahkanlah mobil, itu udah panas gitu. Begitu saya buka pintunya, apinya sudah menyala di situ gitu. Menyala gitu langsung turun ke bawah, langsung ke apa gitu bang. Ya, turun ke bawah gitu, apinya nyala. Ya langsung saya minta tolong sama masyarakat semua sini lah untuk mengapakannya semua bang. Tidak ada korban, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali, sebuah sedan menabrak truk trailer dan truk tangki air di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Akibat kecelakaan, pemirsa, pengemudi sedan mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Diduga kurang bisa menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita mendadak menabrak sebuah truk trailer yang terparkir di bahu jalan tol tepat di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Tidak hanya truk trailer, mobil yang oleng ke kanan juga menabrak sebuah truk tangki air yang melaju searah di lajur kanan dan akhirnya berhenti di pinggir truk yang ditabraknya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengemudi mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara dampak dari kecelakaan itu, arus lalu lintas tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo sempat terhambat sekitar 1 jam. Itu ada satu unit sedan sport yang melaju di jalur kiri, namun karena kurang konsentrasi mengarah ke bahu jalan, sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan. Akibat benturan itu, satu unit Honda Civic atau satu mobil sport dimaksud terpental mengarah ke kanan sehingga berbenturan dengan satu unit truk tangki yang berjalan atau yang melintas pada saat yang bersamaan di jalur yang sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, bangkai ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polderek Jasa Marga, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Reslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Reslinda. Seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya baik, terima kasih Napa Harman dan juga Ayah. Pemirsa, kami melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Matraman saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Dan memang beberapa saat lalu kawasan Jakarta ini diguyur hujan sehingga kondisi jalanan juga licin. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi dapat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat aquaplaning. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Senen yang akan mengarah ke arah Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya untuk kendaraan dari arah
Cawang yang akan mengarah ke arah Senen sampai saat ini dalam keadaan ramai dan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan berkaitan dengan sudah mulainya aktivitas pagi masyarakat. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Jalan Pramuka sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk kendaraan yang akan berbelok ke arah dari arah Cawang maupun dari arah Senen yang akan mengarah ke arah Manggarai sampai saat ini dalam keadaan ramai dan memang perlu antisipasi juga kawasan ini sementara lagi ada proyek pembangunan MRT. Tentunya juga Anda berhati-hati dengan aktivitas pekerjaan di kawasan ini dan memang dengan adanya pekerjaan ini juga sebagian ruas jalan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Manggarai tentunya Anda berhati-hati. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 315 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 48 orang luka berat, serta 390 orang luka ringan. Dari data tersebut 97% terjadi di jalan nontol. Penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengemudi memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan 128 korban adalah pelajar dan mahasiswa. Tentunya ini menjadi perhatian juga bagi pengguna kendaraan khususnya pelajar dan juga mahasiswa agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Ayah dan juga Nata, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, Brigadir Treslina, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, ke informasi lainnya pemirsa, tapi ada yang agak membingungkan juga ya Ayah. Kenapa? Kalau misalnya kita bahas soal kebun binatang, ini contohnya yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kalau zaman saya kecil dulu sebutannya kata orang-orang Bandung namanya Derenten. Saya inget banget itu. Itu ramai banget kebun binatang, jadi ikonik banget di Bandung kalau misalnya tiap liburan akhir pekan terutama atau libur lebaran. Nah cuma sekarang masalahnya katanya lagi ada konflik dan juga ini sempat ditutup juga. Oke, baik, tapi tidak hanya di sana aja, banyak ternyata kebun binatang di Indonesia misalnya ini pada sengketa begitu ya. Jadi banyak kebun binatang yang juga dalam masalah ya Nata ya. Nah seperti informasi berikut ini pemirsa, di mana penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor kebun binatang Surabaya. Ya, sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan terkait dengan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya adalah kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, dan juga ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dengan dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Pihaknya kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen. BS itu memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing melakukan ini kok audit ini kok orang-orang ini saja sih gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau yang ditunjuk oleh KBS. Karena apa? Sejak tahun 2013 itu ada pertemuan yang tidak bisa dipertanggungjawab. 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga gandol sampai ke 2023. Loh kan gandol terus, kita cari duitnya di mana? Informasi lainnya pemirsa, KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Iya, menurut KPK uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani berjuang demi negara saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun menyebut 1 abad kiprah NU sebagai bukti nyata kontribusi NU dalam menjaga dan membesarkan Indonesia. Di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator, serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar. Dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti itu. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, ratusan petugas gabungan dari Pemkot, Polres dan Kodim Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk membersihkan bantaran Kali Ciliwung, Wali Kota Jakarta Selatan. 2 unit alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur yang mengendap di dasar Sungai Ciliwung. Selain Sungai Ciliwung, beberapa kali penghubung juga menjadi target untuk dinormalisasi sebagai antisipasi banjir di Jakarta Selatan. Ya tentunya saya kan udah menginstruksikan sejak bulan lalu ya. Selasa, Jumat, Minggu kerja bakti massal. Sebulan sekali skala besar. Kan kemarin Anda lihat kan, di mana-mana kan media naiknya ke wilayah lain. Selatan boleh dikatakan alhamdulillah, bukan kita bangga, bukan. Artinya yang kita lakukan hasilnya berdampak sekali. Termasuk normalisasi. Dari awal kan kami melakukan 6 bulan lalu kan normalisasi, mengurukan sedimen-sedimen. Gerakan Jakarta Bersih ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di wilayah Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, aksi ini merupakan respon dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta, serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan, maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya sampah ini sangat merugikan untuk kita semua, karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meskipun status asuransi kesehatan mereka telah dinonaktifkan. Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Depok, Jawa Barat. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PPI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait dengan polemik penonaktifan BPJS PBIJK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1
sampai desiltar atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI, termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBI JK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya, dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya. Jadi kan kita lakukan aktivasi. Ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh dinas sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan milik pasien mendadak tidak aktif. Akibat pasien kebingungan, warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musim penghujan menjadi musim sampah bagi warga di pesisir pantai Bali. Pasalnya di bibir pantai terdapat sampah kiriman yang mengganggu warga dan juga wisatawan. Tumpukan sampah terlihat di kawasan pantai Yesumbul, Desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Minggu 8 Februari 2026. Sampah berserakan di sepanjang pantai, mengganggu aktivitas warga dan wisatawan. Pasalnya keberadaan sampah mengurangi keindahan pantai Yesumbul, yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Jembrana. Pantai ini menjadi salah satu lokasi surfing di Jembrana. Bulan gini musim hujan, November, Desember, Januari biasanya. Dia sampah kiriman ya? Ya, biasanya sampah kiriman dari mungkin dari Jawa, nggak tahu juga ya. Ya biasanya numpuk ada di pinggir pantai sini, bagian di sana juga ada gini Pak. Gini kayu biasanya Pak. Sampah kayu ya campur. Keberadaan sampah di pantai di Bali mendapatkan sorotan dari Presiden Prabowo. Pasca mendapatkan teguran, aksi bersih-bersih pantai gencar dilakukan. Minggu pagi, pemerintah daerah bersama TNI Polri, masyarakat, dan pelajar dikerahkan guna mengatasi sampah pantai. Aksi bersih-bersih pantai dilakukan di 2 titik, yakni Pantai Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, dan Pantai Medewi, Kecamatan Pekutatan. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan tahun 2026. Ya, harga cabai rawit merah pemirsa mencapai Rp100.000 per kilogram, sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga cabai dan daging mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga alami kenaikan dengan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga juga karena musim hujan yang mempengaruhi panen. Sebelumnya 40.000 itu dari terakhir itu kapan tuh kenaikannya? Minggu sekarang. Minggu sekarang ini. Betul. Ya? Selain rawit merah apa lagi nih? Bawang merah. Bawang merah juga. Iya, bawang merah dari 40 sekarang jadi 50.000. 40 jadi 50. Nggih. Tidak hanya itu, harga daging sapi juga naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Diprediksi bahan pokok akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari Jakarta, Disti Arifa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, Jawa Barat, menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar juga mengalami kenaikan. Ya, akibat kenaikan harga tersebut, pemirsa, warga mengurangi pembelian. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sembako mengalami kenaikan.
Seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga ayam potong yang naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Kemungkinan naik, kemungkinan naik 3.000 atau 2.000 lah. Untuk sekarang berapa kan? Untuk sekarang harganya masih 40. Masih 40 ya, 38, 40. Harga normalnya berapa kan? Harga normalnya tuh bisa 35, 37, 38 segitu, kisaran segitulah. Ini kenaikan dari kapan berarti kan? Udah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu udah naik. Iya. Selain harga ayam, harga telur juga mengalami kenaikan hingga Rp28.500 per kilogram. Harga normalnya biasanya sampai 26,5. 26,5. Ini kenaikan memang ini udah lama ya, 28,5, 29 itu udah hampir setengah tahun ini begitu kan. Akibat kenaikan harga ini, pembeli mengeluh karena harus mengurangi pembelanjaan kebutuhan. Ya protes sih pasti, karena harga jual kita juga akan semakin berat. Kemudian kan daya beli masyarakat juga kan pastinya tidak mempunyai kekuatan yang bagus itu untuk daya belinya. Sementara kan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah terjadi di setiap pasar tradisional. Ya, kenaikan ini tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak kepada turunnya omset perdagangan. Dan untuk mengetahui berapa persen kenaikan harga bahan pokok, kita telah tersambung dengan rekan jurnalis Kea Dela Rosa dan juga juru kamera Muhammad Karudin yang kini berada di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Kea. Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Nata dan juga Ayah di studio. Hasil dari pantauan kami di Pasar Rawasari Jakarta Pusat memang benar banyak sekali kenaikan harga yang terjadi untuk bahan pokok dan juga bumbu dapur yang berada di Pasar Rawasari ini karena menjelang Hari Raya Imlek dan juga bulan suci Ramadan. Yang memang diketahui para pedagang di sini juga mengeluhkan hal yang sama terkait kenaikan harga bahan pokok ini yang menyebabkan daya beli dari masyarakat juga hampir menurun. Yang kami dapat pantau, harga telur yang sebelumnya hanya Rp28.000 mengalami kenaikan menjadi Rp30.000. Dan untuk harga beras lalu juga harga minyak goreng sedikit mengalami kenaikan seperti adanya Rp2.000 atau Rp3.000 selisihnya. Lalu di samping kiri saya juga sudah ada pedagang komoditas cabai yang nantinya kita ingin mengetahui lebih lanjut berapa harga yang ada pada hari ini untuk harga cabai yang ada di Pasar Rawasari ini. Kita bersama salah satu pedagang yang ada di sini. Halo Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Zaki. Oke Mas Zaki. Mas, ini ada kenaikan harga cabai di harga berapa nih Mas dan apa saja yang naik nih harganya? Kalau buat keriting merahnya di hari ini naiknya 35, di harga sebelumnya 40, jadi ada penurunan sedikit. Tapi kalau buat penaikan harga cuma di rawit merahnya. Rawit merah hari ini jual 80-90. Dulu sebelumnya kita jual 60-an gitu. Nah Mas, untuk kenaikan harga ini ada pengaruh gak Mas untuk daya beli dari masyarakat nih ke Masnya sendiri? Pengaruh sih. Pembeliannya sedikit menurun buat rawit merahnya. Oke, baik Mas, terima kasih banyak ya Mas Zaki. Dan memang Nata dan juga Ayah di studio, hal ini juga berdampak pada pedagang karena membuat omset dari pedagang tersebut di Pasar Rawasari ini menurun. Dan memang untuk harga daging juga diketahui naik, untuk daging ayam dan daging sapi melonjak hingga per kilonya. Daging sapi itu di Pasar Rawasari ini mencapai Rp125.000 per kilogram atau sampai Rp140.000 per kilogram. Dan tentunya para pedagang dan juga konsumen yang ada di Pasar Rawasari ini berharap agar pemerintah dapat menstabilkan kembali harga bahan pokok yang berada di setiap pasar tradisional sehingga daya beli akan meningkat kembali. Kembali ke studio, Nata dan juga Ayah. Baik ya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemberdayaan pelaku UMKM menjadi salah satu program Partai Perindo untuk mengembangkan usaha para pedagang kecil. Ya, sebagai partai yang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat, beragam program Partai Perindo hadir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Perindo Jakarta Barat meresmikan UMKM binaan pertamanya, yakni Sotomi Bogor Mang Ipul, yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di bawah binaan Partai Perindo, pelaku UMKM diberikan edukasi manajemen usaha dan strategi pemasaran, serta memberikan bantuan operasional jika diperlukan. Program UMKM binaan ini merupakan arahan langsung Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibyo yang memandang UMKM sebagai ujung tombak ekonomi bangsa. Intinya kita edukasi bagaimana mereka mengelola manajemen yang bagus, bagaimana cara mereka memasarkan produknya, kita bina sampai sedetil-detilnya. Termasuk kalau memang nanti mereka ada kekurangan untuk operasional, kita coba pikirkan juga untuk ke hal tersebut. Sesuai dengan misi dan visi Perindo, ya Ibu Ketum sudah mengarahkan bahwa kita support UMKM untuk rakyat kecil. Jadi dengan kokohnya ekonomi rakyat, pasti ekonomi negara lebih baik. Kita masih di tingkat kecamatan, memang rencana sampai ke tingkat RW untuk pembukaan dan support untuk UMKM seluruh Jakarta. Partai Perindo menargetkan UMKM binaan lahir di tiap kecamatan yang ada di Jakarta untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui program-program yang fokus pada kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pandeglang Selatan kembali terjang banjir mengakibatkan ribuan rumah warga terdampak. Ya, ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Sedang melakukan evakuasi di area banjir, tepatnya Kampung Rengas. Warga Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Dan informasi dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kabupaten Sobang. Dan jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Diduga longsor terjadi akibat tanah tempat berdirinya bangunan tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba tanah ini ambruk untuk posisinya. Langsung ambruk ke bawah, dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Sheina Lashira Semardiani, bocah berusia 6 tahun yang meninggal dunia akibat tertabrak mobil di Singapura. Jenazah Sheina dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Puluhan keluarga dan kerabat dekat pemirsa mengiringi jenazah Sheina menuju peristirahatan terakhir. Teman serta keluarga turut memberikan dukungan moral kepada ayah korban.
Prosesi pemakaman berjalan khidmat dengan iringan doa dari para pelayat dan keluarga. Isak tangis tak henti-hentinya terdengar selama proses pemakaman usai dimakamkan. Ayah korban masih tidak menyangka akan kehilangan putrinya dan tak kuasa membendung kesedihannya. Shaina meninggal dunia setelah dirinya dibawa ke rumah sakit usai tertabrak mobil di kawasan Chinatown, Singapura pada Jumat pekan lalu. Sementara sang ibu dikabarkan dalam keadaan kritis. Mengutip dari The Straits Times, kecelakaan melibatkan sebuah mobil dan 2 pejalan kaki yang diantaranya adalah Shaina dan ibunya di sepanjang South Bridge Road. Saat ini pemirsa, pelaku yang merupakan seorang wanita berusia 38 tahun telah diamankan oleh polisi. Pemirsa, diduga perahu tidak kuat menahan beban. Seperangkat sonhoreg senilai puluhan juta rupiah tenggelam di Sungai Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat perayaan budaya di Desa Balongdowo. Perayaan Nyadran atau petik laut di Desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sonhoreg di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sonhoreg senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sonhoreg ini miring dan akhirnya membuat peralatan sonhoreg jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sonhoreg terjun ke sungai. Horegnya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horegnya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang.